Abu Dujana, kejujuran yang mulia mengharukan hati Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi SAW adalah teladan yang baik dalam segala hal. Hanya saja sebagian sahabat memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lainnya. Sejelas matahari yang bersinar di siang hari, seperti itulah kita menyaksikan keistimewaan sahabat. Amatlah jelas. Pada masa kenabian Rasulullah SAW, hiduplah seorang sahabat dan juga seorang pejuang yang bila mana ia sudah mengikatkan sorban di kepalanya, niscaya aroma kematian musuh-musuhnya akan bertebaran ke segala arah. Nama sahabat ini ialah Abu Dujana. Dia adalah seorang yang teguh imannya dan selalu bersemangat untuk berpartisipasi dalam jihad di jalan Allah. Setiap orang tahu betapa agungnya nilai sebuah peperangan itu dan betapa mengerikannya terjun dalam medan perang, sehingga terkadang membuat kita harus berpikir 1000 kali untuk terlibat langsung dalam kancah pertempuran. Namun di balik semangatnya yang berkobar karena semangat perangnya yang tak pernah surut, Abu Dujana memiliki cerita yang membuat Nabi Muhammad SAW menangis karenanya. Semua itu dimulai ketika setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, Abu Dujana selalu terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa Rasulullah selesai. Rasulullah akhirnya bertanya padanya, ingin mengetahui alasannya. "Wahai Abu Dujana, apakah kamu tidak punya keperluan kepada Allah?" Abu Dujana berkata, "Tentu punya, wahai Rasulullah. Aku tidak mungkin tidak memerlukannya, walaupun hanya sekejap mata." Nabi SAW menimpali, "Lalu mengapa kamu tidak menunggu menyelesaikan sholat bersama kami? Lalu engkau berdoa kepada Allah apa yang kau inginkan? Apa yang menyebabkan engkau berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" Dengan rendah hati, Abu Dujana menjawab, "Ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon ini bukan milikku, jadi aku buru-buru membersihkannya, dan kurma itu aku serahkan kepada pemiliknya, yaitu tetanggaku, yang juga dikenal sebagai seorang munafik." Abu Dujana menjelaskan bahwa rumahnya berdampingan dengan rumah seorang tetangga yang memiliki pohon kurma yang menjulang. Setiap malam, kurma-kurma itu jatuh ke pekarangan rumahnya karena angin. "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan juga agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut, karena kurma tersebut tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi ketika aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut, oleh karena itu aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku agar aku bisa mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Namun saking kencangnya anakku menangis berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah." Jelas Abu Dujana yang hidup dalam kemiskinan dan tidak pernah memakan sesuatu yang haram. Mendengar kisah tersebut, Rasulullah SAW meneteskan air mata. Abu Dujana kemudian menjelaskan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Rasulullah SAW mengundang pemilik pohon kurma dan menawarinya untuk membelinya dengan harga yang sangat tinggi. "Jualah pohon kurma itu kepadaku. Aku akan membayar dengan 10 kurma di surga, yang getahnya berupa emas merah dan zamrud hijau, dan dahan-dahannya berupa permata putih." Namun lelaki yang dikenal sebagai seorang penjual yang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Aku tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji." Di tengah proses itu, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar ini, orang munafik itu kegirangan. "Baiklah, aku akan jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana pada saat itu juga. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar merespon dan bergembira bukan main.
Begitu pula dengan Abu Dujannah. Malamnya pohon kurma itu berpindah ke tanah milik Abu Dujannah, seolah-olah tak pernah tumbuh di pekarangan rumah si munafik. Ini adalah keajaiban yang menunjukkan keberkahan kejujuran. Selain menceritakan kejujuran dari Abu Dujannah, keberanian dan semangatnya dalam jihad di jalan Allah juga menjadi pedoman dan pelajaran untuk kita semua. Kisah Abu Dujannah juga mencakup momen ketika ia memakai sorban merah kematian di medan perang. Sorban itu menjadi lambang keberanian dan kejujurannya, dan Rasulullah SAW sangat menghormatinya. Cerita itu dimulai ketika Abu Dujannah mengikuti semua perang bersama Rasulullah SAW, dan detik-detik kedatangannya selalu ditakuti oleh musuh. Ketika di medan perang, Abu Dujannah seperti berada di ladang kematian, namun ketegasan dan keberaniannya tidak pernah surut. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan keberanian. Dia memahami bahwa jihad bukan hanya berarti berperang di medan tempur, tapi juga berjuang untuk kebaikan dan kehidupan sehari-hari. Namun keberanian Abu Dujannah bukan hanya terlihat di medan perang, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ia terkenal dengan sifat syidik dan kejujurannya. Abu Dujannah, yang nama lengkapnya yaitu Simak bin Al-Qurasyah, pernah mengikuti perang Badar dan perang Uhud. Pada perang Uhud, Rasulullah menyemangati para sahabatnya untuk tetap berperang dan bersabar saat mereka sudah berhadap-hadapan dengan pasukan kaum musyrikin. Anas menuturkan, pada perang Uhud, Rasulullah mengambil sebilah pedang dan beliau berseru, "Siapakah di antara kalian yang bersedia menerima pedang ini dariku?" Para sahabat berlomba-lomba mengulurkan tangan mereka sambil berkata, "Aku bersedia, aku bersedia." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Siapa yang bersedia menerima pedang ini dengan syarat akan memenuhi haknya?" Mendengar pertanyaan itu, para sahabat menahan diri, kecuali Abu Dujannah. Ia berseru dengan lantang, "Aku bersedia menerimanya dengan memenuhi hak pedang itu." Sejak saat itu, Abu Dujannah tidak membiarkan satupun orang kafir lolos dari tangannya hidup-hidup demi memenuhi hak pedang tersebut. Abu Dujannah menjawab dengan tegas dan jujur. Ia tidak pernah menyembunyikan kebenaran, bahkan jika itu membuatnya terlihat rentan atau lemah di mata manusia. Abu Dujannah adalah contoh nyata dari seorang yang berjuang untuk kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Dia adalah pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keteguhan, dan semangat jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Abu Dujannah mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kejujuran dalam kehidupan. Meskipun sulit, kejujuran akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa juga menjadi pelajaran bagi kita, yakni betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah SAW. Abu Dujannah menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram, sesulit dan seberat apapun hidup. Seseorang tidak boleh memakan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Semoga kita semua dapat meneladani kejujuran Abu Dujannah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta meneladani keteguhan dan semangatnya dalam jihad di jalan Allah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya tentang kehidupan dan kontribusi para sahabat Rasulullah SAW. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.